Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah dengan NIM S1S1 22014 dari kelas B, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini untuk memenuhi tugas pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Adham Mansur Sajiah, STMN. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pemrograman Python. Untuk materi pemrograman Python itu ada banyak sekali, tapi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi saja. Untuk referensi materi yang akan saya gunakan pada kali ini yaitu Web3School. Dan untuk mengimplementasikan kode yang ada di dalamnya, saya akan menggunakan text editor Visual Studio Code. Langsung saja, baik kita mulai. Yang pertama ada variabel. Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Jadi di setiap pemrograman, baik di pemrograman Python ataupun pemrograman yang lain, itu memerlukan yang namanya variabel sebagai wadah untuk menyimpan sebuah nilai. Membuat variabel. Python tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Variabel itu dibuat saat pertama kali memberikan nilai padanya. Contohnya seperti ini. X sama dengan 5. X-nya ini variabel dan 5-nya ini nilai data. Nilai data yang ditampung di dalam variabel. Kita implementasikan langsung di Visual Studio Code. Kita masukkan X sama dengan 5, Y sama dengan John. Untuk mencetak hasilnya, kita gunakan fungsi print X. Lalu kita masukkan variabel Y. Jadi ini hasilnya. Print X sama dengan 5. Jadi di sini kenapa 5? Karena di sini nilai dari variabel X itu adalah 5. Dan di bawahnya itu John. Kenapa John? Karena nilai dari variabel Y-nya itu adalah John. Oke, kita lanjut. Variabel tidak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu. Untuk di Python, dia ini sudah mengenali tipe data dari variabel tersebut. Apabila kita sudah membuatnya seperti X ini sama dengan 5, program Python variabel tidak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu. Baik di Python ini, untuk variabelnya sendiri, Python itu sudah langsung bisa mendeteksi apakah dia bertipe data integer atau bertipe data string. Variabel tidak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu. Baik di Python sendiri, untuk tipe datanya itu kita tidak perlu mendeklarasikannya lagi karena Python sendiri sudah langsung bisa mendeteksi apakah dia bertipe integer atau bertipe data string. Dan bahkan dapat diubah tipenya setelah ditetapkan. Seperti contohnya, apabila ada dua variabel yang sama tapi berbeda nilai datanya, jika di print akan muncul hasil. Kita akan langsung mencobanya.
Di sini saya hanya akan mengganti variabel y-nya jadi variabel x dan print y-nya kita hapus saja. Dan jika kita jalankan akan muncul hasilnya. Dan setelah kita jalankan, dia akan menghasilkan John, variabel yang paling bawah. Pengecoran. Jika kita ingin menentukan tipe data suatu variabel, kita bisa lakukan dengan casting. Contohnya, X sama dengan string, Y sama dengan integer, Z sama dengan float. Dapatkan tipe datanya. Kita bisa mendapatkan tipe data suatu variabel dengan fungsi tipe. Contohnya, X sama dengan 5, Y sama dengan John. Kita print tipenya, mungkin hampir sama dengan yang tadi, tapi di sini kita hanya akan menambahkan tipe. Kutipan tunggal atau ganda. Variabel string dapat dideklarasikan dengan menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Sebenarnya untuk tanda kutip tunggal atau ganda itu hampir saja bukannya hampir, malahan sama. Jika kita menggunakan tanda kutip atau tanda ganda, tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda, hasil yang akan ditampilkan itu sama saja. Kita coba di sini. Jadi dapat kita lihat, jika kita jalankan kode yang tadi, maka untuk tanda petik tunggal dan tanda petik gandanya itu sama saja. Jadi dia itu tidak ada perbedaannya. Hal-hal sensitif, nama variabel PK huruf besar kecil. Contohnya, ini akan membuat dua variabel. Di sini dapat kita lihat di variabel pertama itu dia menggunakan huruf A kecil dan variabel kedua itu dengan menggunakan huruf A besar. Jadi jika kita menggunakan huruf A besar dan huruf besar dan huruf kecil, maka program itu akan mendeteksikan dia memiliki dua variabel yang berbeda. Jadi jika kita coba jalankan kodenya, A sama dengan 5 dan di sini A besar sama dengan John. Jika kita print, yang akan kita masukkan namanya A kecil. Di sini kita akan mencoba kodenya di sini. Kita masukkan A sama dengan 5. Untuk A besarnya kita masukkan John.
Kita printnya A kecil. Lalu kita jalankan. Ya, di sini yang muncul itu hanyalah A-nya itu sama dengan 5 karena yang kita print itu A kecilnya, jadi yang muncul adalah 5. Jadi jika kita menggunakan variabel A besar atau A kecil, itu program itu mengartikan dia sebagai dua variabel yang berbeda. Selanjutnya ada nama variabel. Variabel dapat memiliki nama pendek seperti X dan Y, atau nama yang lebih deskriptif seperti usia, nama mobil, total volume. Aturan untuk variabel Python. Nama variabel harus diawali dengan huruf atau karakter garis bawah. Nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah. Seperti nama variabel PK huruf besar kecil, usia, dan AE adalah 3 variabel berbeda. Nama variabel tidak boleh berupa kata kunci Python apapun. Nama variabel hukum. Seperti yang dapat kita lihat, ini dia contoh-contoh nama variabel yang boleh digunakan. Dan yang di bawah ini adalah nama variabel ilegal. Jika menggunakan nama variabel, kita tidak boleh menggunakan angka di depannya. Nama variabel multikata. Nama variabel yang memiliki lebih dari satu kata akan sulit dibaca. Ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan agar lebih mudah dibaca. Kasus unta, setiap kata, kecuali kata pertama diawali dengan huruf kapital. Ya, yang seperti ini. My variable name. Untuk M pertamanya kita pakai huruf kecil, dan untuk huruf keduanya, kata pertamanya itu kita menggunakan huruf besar. Dan kata ketiga, huruf pertamanya juga kita menggunakan huruf besar. Untuk kasus Pascal, setiap kata dimulai dengan huruf kapital. Ini seperti kalau yang di atas tadi, dia kata pertamanya itu tidak digunakan huruf kapital. Kalau untuk kasus Pascal, kata pertamanya itu dia menggunakan huruf besar. Untuk kasus ular, setiap kata dipisahkan oleh karakter garis bawah. Untuk memisahkan kata-katanya itu kita bisa menggunakan tanda underscore seperti ini, my underscore variable underscore name. Selanjutnya, tetapkan beberapa nilai. Yang pertama, banyak nilai ke banyak variabel. Python memungkinkan kita menetapkan nilai ke beberapa variabel dalam satu baris. Contohnya, X, Y, Z sama dengan oranye, banana, cherry. Jika kita print X, kita akan mencobanya. Lihat terlebih dahulu. Jika kita print X, maka yang muncul adalah kode oranye. Jika kita print Y, yang muncul kode banana. Dan jika kita print Z, yang muncul kode cherry. Bagaimana jika di sini saya akan hapus kode print X dan Y-nya? Kita coba jalankan. Maka di sini jika kita print Z, maka di sini yang hanya akan muncul yaitu cherry. Untuk catatannya,
Pastikan jumlah variabel yang kita masukkan sesuai dengan jumlah nilai. Jika tidak, kita akan mendapatkan error. Satu nilai untuk banyak variabel dan kita dapat menetapkan nilai yang sama ke beberapa variabel dalam satu baris. Contohnya seperti ini. X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan orang ini. Kita akan mencobanya. Jika kita print Z, apa yang akan terjadi? Ya, karena di sini X-nya sama dengan Y-nya sama dengan Z-nya sama. Jadi di sini X-nya sama dengan Y dan sama dengan Z adalah orang Y. Jadi jika biar kita print Z, biar kita print X, biar kita print Y, yang hasilnya yang akan muncul itu adalah orang Y. Buka kemasan koleksi. Jika kita memiliki kumpulan nilai dalam daftar, tuple, dan lain-lain, Python memungkinkan kita mengekstrak nilai ke dalam variabel. Ini disebut membongkar. Contoh, buka paket daftar. Selanjutnya ada variabel keluaran. Variabel keluaran. Fungsi Python print sering digunakan untuk mengeluarkan variabel. Contohnya seperti yang telah kita jelaskan tadi itu print seperti ini, X sama dengan Python is us. Jika kita print X, maka yang akan keluar pastinya adalah Python is awesome. Dalam print fungsinya, kita dapat mengeluarkan beberapa variabel dipisahkan dengan koma. Seperti ini, X sama dengan Python, Y sama dengan is, Z sama dengan awesome. Jika kita print X, Y, dan Z, maka yang keluar adalah semua ini. Python is awesome. Kita juga dapat menggunakan plus operator untuk menghasilkan beberapa variabel. Kita akan mencobanya. X-nya sama dengan Python, Y-nya sama dengan is, Z-nya sama dengan untuk printnya, ini kita menggunakan operator plus. Jika kita jalankan, maka yang keluar adalah ketiga dari ini. Python is awesome. Perhatikan
Perhatikan karakter spasi setelahnya, Python dan is. Tanpanya hasilnya akan menjadi Python awesome. Untuk angka plus, karakter berfungsi sebagai operator matematika. Jadi di sini jika kita masukkan dengan angka, dia akan berfungsi sebagai operator matematika. Kita ganti sini 5, sini 10. Dan jika kita jalankan, dia akan menghasilkan 10 ditambah 5, yaitu 15. Dalam print, fungsinya ketika kita mencoba menggabungkan string dan angka dengan plus operator, Python akan memberikan Anda kesalahan. Cara terbaik untuk menampilkan variabel dalam print fungsi adalah dengan memisahkannya dengan koma yang bahkan mendukung tipe data berbeda. Jadi jika tipe datanya berbeda dan jika kita menggunakan operator plus, maka hasilnya itu akan mendapat kesalahan atau error. Tapi jika kita menggunakan tanda koma, maka hasilnya akan keluar. Kita akan mencobanya. Sini kita coba dengan tanda koma. Jika kita jalankan, dan jika kita jalankan, hasilnya akan spasi seperti ini, 10 spasi 5. Selanjutnya variabel global. Python variabel global. Variabel yang dibuat di luar suatu fungsi seperti pada semua contoh di atas dikenal sebagai variabel global. Variabel global dapat digunakan oleh semua orang baik di dalam fungsi maupun di luar fungsi. Nah, contohnya kita akan membuat variabel di luar fungsi dan gunakan di dalam fungsi. X sama dengan awesome, def mevage, printnya Python is plus X. Kita akan copy kodenya dan kita akan lihat outputnya. Di sini hasil yang dijalankan itu adalah Python is awesome. Kan di sini kita printnya Python is ditambah dengan X. X-nya ini variabelnya, ini nilai datanya itu awesome. Jadi hasilnya Python is awesome. Nah, jika kita membuat variabel dengan nama yang sama di dalam suatu fungsi, variabel ini akan bersifat lokal dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Variabel global dengan nama yang sama akan tetap seperti semula, global dengan nilai aslinya. Contohnya, kita akan buat variabel di dalam suatu fungsi dengan nama yang sama dengan variabel global. Selanjutnya, kata kunci global.
Biasanya saat kita membuat variabel di dalam suatu fungsi, variabel tersebut bersifat lokal dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Untuk membuat variabel global di dalam suatu fungsi, kita dapat menggunakan global kata kunci. Contoh, jika kita menggunakan global kata kunci, variabel tersebut termasuk dalam cakupan global. Contohnya di sini, def my funds, global x sama dengan fantastic. My funds, print Python is ditambah dengan x-nya itu yang ini fantastic. Maka yang akan keluar nanti hasilnya adalah Python is fantastic. Gunakan global kata kunci jika Anda ingin mengubah variabel global di dalam suatu fungsi. Untuk mengubah nilai variabel global di dalam suatu fungsi, rujuk variabel tersebut menggunakan global kata kunci. Di sini dapat kita lihat x sama dengan awesome, def my funds, global x sama dengan fantastic. My funds, print Python is. Jika kita print nanti, hasilnya yang akan keluar adalah Python is fantastic. Selanjutnya ada tipe data Python. Tipe data bawaan. Dalam pemrograman, tipe data merupakan konsep penting. Variabel dapat menyimpan data dengan tipe berbeda, dan tipe berbeda dapat melakukan hal berbeda. Python memiliki tipe data bawaan berikut secara default dalam kategori berikut. Jenis teks string, jenis numerik, integer, float, kompleks, jenis urutan, list, tuple, rank. Jenis pemetaan, jenis set, frozen set, tipe boolean bool, jenis biner, bytes, binary, dan memory view. Tidak ada tipe non-tipe. Mendapatkan tipe data. Kita bisa mendapatkan tipe data objek apapun dengan menggunakan tipe fungsi. Contohnya, cetak tipe data variabel x. Di sini, x sama dengan 5. Print. Jika kita print dan kita menambahkan tipenya, maka yang akan hasilnya yang akan dikeluarkan apa yang kita print tadi, yaitu x. X-nya itu sama dengan 5. Maka nanti hasilnya yang akan keluar yaitu 5. Selanjutnya, mengatur tipe data. Di Python, tipe data diatur saat kita mendapatkan nilai ke variabel. Mengatur tipe data tertentu. Jika kita ingin menentukan tipe data, kita bisa menggunakan fungsi konstruksi berikut. X sama dengan string hello world. Data tipenya itu yaitu string. Dan dapat kita lihat lagi di sini banyak contoh lainnya. Selanjutnya, nomor Python. Ada tiga tipe numerik dalam Python. Yang pertama ada integer, float, dan kompleks. Variabel bertipe numerik dibuat saat kita memberikan nilai padanya. Contohnya x sama dengan 1 itu bertipe integer. Y sama dengan 2,8 itu bertipe float. Z sama dengan 1J sama dengan kompleks. Untuk memverifikasi tipe objek apapun dengan Python, gunakan tipe fungsi. Print tipe X, print tipe Y. Integer atau bilangan bulat adalah bilangan bulat, positif atau negatif tanpa desimal, dan panjangnya tidak terbatas. Contohnya itu seperti 1. 3 ini semua termasuk dalam bilangan integer. Yang termasuk bilangan bulat positif, negatif. Yang penting dia bukan bilangan desimal. Mengambang atau float. Float atau bilangan floating point adalah bilangan positif atau negatif yang mengandung 1 atau lebih desimal. Contohnya 1,1.10. Ini kan bilangan desimal, jadi float itu bisa diartikan seperti itu. Dia itu bisa bilangan positif atau negatif. Bilangan positif negatif yang mengandung 1 atau lebih dari 1 lebih desimal. Float juga bisa berupa bilangan ilmiah
dengan huruf E untuk menunjukkan pangkat 10. X sama dengan 35, E 3. Berarti bisa dibaca X sama dengan 35 pangkat 3. Bilangan kompleks ditulis dengan huruf J sebagai bagian imajinernya. Jadi di sini X sama dengan 3 tambah 5J. Jadi di sini kalau kita ubah J ini dengan huruf M itu, maka dia akan mendapatkan error karena J itu dilambangkan sebagai bilangan kompleks. Jenis konversi. Kita dapat mengonversi dari satu tipe ke tipe lainnya dengan metode integer, float, dan kompleks. Konversi dari satu jenis ke jenis lainnya. Dapat yang kita lihat contohnya. Catatannya, kita tidak dapat mengubah bilangan kompleks menjadi tipe bilangan lain. Angka acak. Python tidak memiliki random fungsi untuk membuat angka acak, namun Python memiliki modul bawaan bernama random yang dapat digunakan untuk membuat angka acak. Contoh, import modul acak dan tampilkan nomor acak antara 1 dan 9. 4 random, printnya random 1, 10. Selanjutnya ada Python casting. Yang pertama, tentukan jenis variabel. Mungkin ada saatnya kita ingin menentukan tipe suatu variabel. Tentukan jenis variabel. Mungkin ada saatnya kita ingin menentukan tipe pada suatu variabel. Hal ini dapat dilakukan dengan casting. Python adalah bahasa berorientasi objek dan karena itu ia menggunakan kelas untuk mendefinisikan tipe data termasuk tipe primitifnya. Oleh karena itu, transmisi dengan Python dilakukan menggunakan fungsi konstruktor. Integer, membuat bilangan bulat dari literal bilangan bulat. Literal float dengan menghapus semua desimal atau literal string, asalkan string mewakili bilangan bulat. Float, membuat angka float dari literal integer, literal float atau literal string, asalkan string mewakili float atau integer. String, membuat string dari berbagai tipe data termasuk string, literal integer, dan literal float. Contohnya bilangan bulat X sama dengan integer 1, Y sama dengan integer 2.8, Z sama dengan integer 3. Ini juga ada floatnya sama kayak tadi, dan di sini juga ada string. Selanjutnya string. String dalam Python diapit oleh tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Hello sama dengan halo. Anda dapat menampilkan string literal dengan print fungsi. Tetapkan string ke variabel. Menetapkan string ke suatu variabel dilakukan dengan nama variabel diikuti dengan tanda sama dengan dan string. Contohnya, A sama dengan hello. Jika kita print A, maka yang akan keluar yaitu stringnya, yaitu hello-nya. String multibaris. String multibaris. Kita dapat menetapkan string multiline ke variabel dengan menggunakan 3 tanda kutip. Contohnya, kita dapat menggunakan 3 tanda kutip ganda. A sama dengan tanda kutip gandanya sebanyak 3 kali, dan ditutup juga tanda kutipnya 3 kali. Atau juga kita bisa menggunakan 3 kutip patah, atau juga kita bisa menggunakan 3 kutipan tunggal. Catatannya pada hasilnya jeda baris disisipkan pada posisi yang sama seperti pada kode. String adalah array. Seperti banyak bahasa pemrograman populer lainnya, string dalam Python adalah array base
yang mewakili karakter Unicode. Namun Python tidak memiliki tipe data karakter. Karakter tunggal hanyalah sebuah string dengan panjang 1. Tanda kurung siku dapat digunakan untuk mengakses elemen string. Contohnya, dapatkan karakter di posisi 1. Ingat, karakter pertama memiliki posisi 0. Perulangan melalui string. Karena string adalah array, kita dapat melakukan perulangan karakter dalam string dengan perulangan for. Contoh, ulangi huruf-huruf pada kata pisang. For x in banana, print x. Panjang tali. Untuk mendapatkan panjang string, gunakan len fungsi. Fungsi len mengembalikan panjang string. Apakah ada frasa atau karakter tertentu dalam sebuah string, kita dapat menggunakan kata kunci in. Contoh, periksa apakah gratis ada dalam teks berikut. Text the best things in life are free. Print free in the text. Gunakan dalam if pernyataan. Contoh, cetak hanya jika ada gratis. Untuk memeriksa apakah frasa atau karakter tertentu tidak ada dalam sebuah string, kita dapat menggunakan kata kunci not in. Periksa apakah mahal tidak ada dalam teks berikut. Selanjutnya ada mengiris string. Mengiris, kita dapat mengembalikan serangkaian karakter dalam menggunakan sintaksis irisan. Tentukan indeks awal dan indeks akhir dipisahkan dengan titik 2. Untuk mengembalikan bagian dari string, dapatkan karakter dari posisi 2 ke posisi 5 tidak termaksud. Karakter pertama memiliki indeks 0, iris dari awal. Dengan mengabaikan indeks awal, rentang akan dimulai dari karakter pertama dan dapatkan karakter dari awal hingga posisi 5. Iris sampai akhir. Dengan mengabaikan indeks akhir, rentangannya akan menuju ke akhir. Pengindeksan negatif. Gunakan indeks negatif untuk memulai potongan dari akhir string. Dapatkan karakternya dari 0 di memodifikasi string. Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat digunakan pada string. Yang pertama itu ada huruf besar. Metode ini mengembalikan string dalam huruf besar. Sama dengan hello world. Print a titik paper. Maka nanti hasilnya akan huruf besar semua ini. Huruf kecil, contoh metode ini lower, mengembalikan string dalam huruf kecil. Jika kita menggunakan fungsi lower, maka hasil yang akan dikeluarkan akan kembali dalam huruf kecil. Hapus spasi. Untuk menghapus spasi, kita menggunakan fungsi strip. Untuk mengganti string, kita menggunakan fungsi replace. Untuk pisahkan tali, kita menggunakan metode split. Selanjutnya ada penggabungan string. Untuk menggabungkan atau menggabungkan dua string, kita dapat menggunakan operator plus. Gabungkan variabel A dengan variabel B menjadi variabel C. Variabel A-nya hello, variabel B-nya world. Untuk variabel C-nya sama dengan untuk variabel C-nya sama dengan A ditambah B. Jadi jika kita memprint variabel C ini, maka yang muncul adalah hello world. Untuk menambahkan spasi di antara keduanya, kita menambahkan tanda kutip ganda. Tadi jika kita print ini, maka tulisannya akan menyambung hello world tanpa spasi, dan jika kita menggunakan tanda kutip ganda, dia akan ada space di antara hello dan world-nya. Selanjutnya memformat string.
format tali. Seperti yang kita pelajari di bab variabel Python, kita bisa menggabungkan string dan angka seperti ini. 36, text my name is John, I am plus I. Jika kita print teks, maka yang muncul, hasilnya yang muncul adalah my name is John, I am 36. Tapi kita bisa menggabungkan string dan angka dengan menggunakan format metode ini. Metode ini format mengambil argumen yang diteruskan, memformatnya dan menetapkannya dalam string di mana placeholder berada. Contoh, gunakan format metode untuk memasukkan angka ke dalam string. Di sini dapat kita lihat age-nya sama dengan 36, teksnya my name is John and I am, kita printnya teks titik format age. Dan jika kita dijalankan, hasilnya yang akan keluar my name is John and I am 36. Metode format mengambil jumlah argumen yang tidak terbatas dan ditempatkan ke dalam placeholder masing-masing. Kita dapat menggunakan nomor indeks untuk memastikan argumen ditempatkan pada placeholder yang benar. Selanjutnya ada karakter pelarian. Untuk menyisipkan karakter yang ilegal dalam sebuah string, gunakan karakter escape. Karakter escape adalah garis miring terbalik yang diikuti dengan karakter yang ingin Anda sisipkan. Contoh karakter ilegal adalah tanda kutip ganda di dalam string yang diapit tanda kutip ganda. Kita akan mendapatkan pesan kesalahan jika menggunakan tanda kutip ganda di dalam string yang diapit tanda kutip ganda. Seperti ini contohnya. Untuk memperbaiki masalah ini, gunakan karakter escape. Contoh karakter escape mungkin karena Anda menggunakan tanda kutip ganda ketika biasanya Anda tidak diperbolehkan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya karakter pelarian. Karakter escape lain yang digunakan dalam Python adalah ini dia. Ada beberapa karakter escape dapat kita lihat sendiri. Selanjutnya kita ke metode string. Selanjutnya ada metode string. Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat digunakan pada string. Catatannya, semua metode string mengembalikan nilai baru, mereka tidak mengubah string aslinya. Dapat yang kita lihat, di sini ada metode dan deskripsinya, dapat kita lihat sendiri. Selanjutnya kita ke boolean Python. Python boolean. Boolean mewakili nilai boolean. Dalam pemrograman, kita seringkali perlu mengetahui apakah suatu ekspresi adalah true atau false.
Kita dapat mengevaluasi ekspresi apapun dengan Python dan mendapatkan salah satu dari dua jawaban true atau false. Kita akan membandingkan dua nilai ekspresi dievaluasi dan Python mengembalikan jawaban boolean. Kita dapat melihat contohnya di sini. Kita akan masukkan kodenya ke Visual Studio Code dan kita akan lihat outputnya. Di sini dapat kita lihat hasilnya. Untuk 10 lebih besar dari 9 itu hasilnya benar. 10 sama dengan 9 itu hasilnya salah. 10 lebih kecil dari 9 itu hasilnya juga salah. Saat kita menjalankan kondisi dalam pernyataan if, Python akan mengembalikan true or false. Cetak pesan berdasarkan kondisi true atau false. Dapat kita lihat contohnya A sama dengan 200 dan B sama dengan 33. Untuk if-nya, apakah B lebih besar dari A? Pasti di sini yang akan ini. Jika kita print, hasilnya akan false. B is not greater than A. Evaluasi nilai dan variabel. Fungsi inbol memungkinkan kita mengevaluasi nilai apapun dan memberi kita true dan false sebagai imbalannya. Contoh, evaluasi string dan angka. Dapat kita coba kodenya. Jika kita lihat hasil yang dikeluarkan, untuk keduanya ini dia hasilnya adalah true. Kebanyakan nilai benar. Hampir semua nilai dievaluasi benar jika memiliki semacam konten. String apapun adalah true kecuali string kosong. Nomor apapun adalah true kecuali 0. Daftar, tuple, set, dan kamus apapun adalah true kecuali yang kosong. Beberapa nilai salah. Faktanya tidak banyak nilai yang bernilai false kecuali nilai kosong seperti tanda kurung yang kosong, tanda angka 0, dan nilai non, dan tentu saja nilainya false bernilai false. Berikut ini akan mengembalikan false. Satu lagi nilai atau objek dalam hal ini dievaluasi menjadi false. Dan itu adalah jika Anda memiliki objek yang dibuat dari kelas dengan len, fungsi yang mengembalikan 0 atau false. Fungsi dapat mengembalikan boolean. Kita dapat membuat fungsi yang mengembalikan nilai boolean. Contohnya, cetak jawaban suatu fungsi. Kita dapat mengeksekusi kode berdasarkan jawaban boolean dari suatu fungsi. Cetak ya jika fungsi mengembalikan true, jika tidak, cetak tidak. Kita dapat mencoba kodenya. Jika kita lihat, hasil yang dikeluarkan adalah yes.
Python juga memiliki banyak fungsi bawaan yang mengembalikan nilai boolean, seperti instance. Fungsi tersebut yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu objek bertipe data tertentu. Selanjutnya kita masuk di operator Python. Operator Python. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Pada contoh di bawah, kita menggunakan plus operator untuk menjumlahkan dua nilai, print 10 tambah 5, dan jika kita jalankan hasilnya akan keluar yaitu 15. Python membagi operator dalam kelompok berikut: operator aritmatika, operator penugasan, operator perbandingan, operator logika, operator identitas, operator keanggotaan, dan operator bitwise. Operator aritmatika Python. Operator aritmatika digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi matematika murni. Operatornya itu ada plus, minus, kali bagi, ini modulus, exponentiation, dan floor division. Selanjutnya ada operator penugasan Python. Operator penugasan digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Selanjutnya ada operator perbandingan Python. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operatornya ada sama dengan, besar kecil, besar sama dengan, kecil sama dengan. Operator logika digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Operatornya ada and or not. Operator identitas Python. Operator identitas digunakan untuk membandingkan objek, bukan jika objek tersebut sama, namun jika objek tersebut sebenarnya adalah objek yang sama dengan lokasi memori yang sama. Operator keanggotaan Python. Operator keanggotaan digunakan untuk menguji apakah suatu urutan disajikan dalam suatu objek. Operator bitwise Python. Operator bitwise digunakan untuk membandingkan angka biner. Prioritas operator. Prioritas operator menjelaskan urutan operasi yang dilakukan. Urutan prioritas dijelaskan pada tabel di bawah ini, dimulai dengan prioritas tertinggi di atas. Jika dua operator mempunyai prioritas yang sama, ekspresi di Selanjutnya ada kondisi Python dan pernyataan if. Python mendukung kondisi logis yang biasa dari matematika, sama dengan A sama dengan B, tidak sama dengan A, kurang dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan. Kondisi ini dapat digunakan dalam beberapa cara, paling umum dalam pernyataan if dan perulangan. Sebuah pernyataan if ditulis dengan menggunakan kata kunci if. Contoh, jika pernyataan A sama dengan 33 dan B sama dengan 200, if-nya B lebih besar dari A, print B is greater than A. Maka nanti yang akan muncul adalah B is greater than A. Dalam contoh ini kita menggunakan dua variabel A dan B yang digunakan sebagai bagian dari pernyataan if untuk menguji apakah B lebih besar dari A. Karena A adalah 33 dan B adalah 200, kita mengetahui bahwa
200 lebih besar dari 33 sehingga kita mencetak ke layar bahwa B lebih besar dari A. Bukan. Python mengandalkan identasi spasi di awal baris untuk menentukan cakupan dalam kode. Bahasa pemrograman lain sering menggunakan tanda kurung kurawal untuk tujuan ini. Elif. Kata kunci elif adalah cara Python untuk mengatakan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi ini. Dalam contoh ini, A sama dengan B, jadi kondisi pertama tidak benar, tetapi kondisi elif benar. Jadi kita mencetak ke layar bahwa A dan B sama. Kalau tidak, kata kunci else menangkap apapun yang tidak tertangkap oleh kondisi sebelumnya. Dalam contoh ini, A lebih besar dari B, maka kondisi pertama tidak benar. Kondisi elif juga tidak benar, jadi kita masuk ke kondisi else dan mencetak ke layar bahwa A lebih besar dari B. Kita juga dapat memiliki else tanpa elif. Contohnya seperti yang ini. Jika Anda hanya mempunyai satu pernyataan untuk dieksekusi, kita bisa meletakkannya di baris yang sama dengan pernyataan if. Satu baris pernyataan if. Contohnya seperti ini. Jika kita hanya mempunyai satu pernyataan untuk dieksekusi, satu untuk if dan satu lagi untuk else, kita dapat meletakkan semuanya pada baris yang sama. Teknik ini dikenal sebagai operator ternary dan ekspresi bersyarat. Kita juga dapat memiliki beberapa pernyataan else pada baris yang sama. Kata kunci N adalah operator logika dan digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Kata kunci OR adalah operator logika dan digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Kata kunci NOT adalah operator logika dan digunakan untuk membalikan hasil pernyataan kondisional. Kita dapat memiliki if pernyataan di dalam if pernyataan. Ini disebut pernyataan bersarang if. If pernyataan tidak boleh kosong. Tapi jika karena alasan tertentu, kita memiliki pernyataan if yang tidak ada isinya, masukkan pas pernyataan tersebut untuk menghindari kesalahan. Selanjutnya kita masuk di Python loops. Loop Python. Python memiliki dua perintah loop primitif. Yang pertama sementara loop, yang kedua untuk loop. Loop sementara, dengan perulangan while kita dapat mengeksekusi sekumpulan pernyataan selama kondisinya benar. Ingatlah untuk menambah i, jika tidak perulangan akan berlanjut selamanya. Perulangan while memerlukan variabel yang relevan untuk disiapkan. Dalam contoh ini, kita perlu mendefinisikan variabel pengindeksan, i yang kita atur ke1. Pernyataan istirahat. Dengan pernyataan break, kita dapat menghentikan perulangan meskipun kondisi while benar. Pernyataan kontinu. Kita dapat menghentikan literasi saat ini dan melanjutkan literasi berikutnya. Dengan pernyataan else, kita dapat menjalankan satu blok kode satu kali ketika kondisinya tidak lagi benar. Selanjutnya kita masuk di Python for loops. Python untuk loop.
Perulangan for digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa daftar, tupel, kamus, himpunan, atau string. Ini kurang seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain dan bekerja lebih seperti metode iterator seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Dengan perulangan for, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam daftar, tupel, set, dan lain-lain. Untuk contohnya, cetak setiap buah dalam daftar buah. Dapat kita lihat contohnya. Perulangan for tidak memerlukan variabel pengindeksan untuk di setel sebelumnya. Selanjutnya ada perulangan melalui string. Bahkan string adalah objek yang dapat diubah berisi serangkaian karakter. Dengan pernyataan break, kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Dengan pernyataan kontinu, kita dapat menghentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Fungsi rentang untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali tertentu, kita dapat menggunakan fungsi rank. Fungsi rank mengembalikan urutan angka dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka tertentu dengan menggunakan fungsi rank. Perhatikan bahwa rank bukanlah nilai 0 hingga 6, melainkan 0 hingga 5. Fungsi rank defaultnya adalah 0 sebagai nilai awal, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter rank 2,6 yang berarti nilai dari 2 hingga 6, tetapi tidak termaksud 6. Fungsi rank defaultnya adalah menaikkan urutan sebesar 1, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga, rank 2,30,3. Lain di for loop, kata else kunci dalam satu for, perulangan menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Blok else tidak akan dieksekusi jika perulangan dihentikan oleh sebuah break pernyataan. Selanjutnya ada loop bersarang. Perulangan bersarang adalah perulangan di dalam perulangan. Loop dalam akan dieksekusi satu kali untuk setiap literasi dari loop luar. Pernyataan lulus. For loop tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki for loop tanpa konten, masukkan pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Mungkin sekian video dari saya. Jika ada salah kata saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.